bagian Kesra ini tepatnya itu 2 lantai di bawah kantornya Bupati gitu. Jadi satu gedung. Itu sih yang membuat aku menarik. Pak, saya tertarik dengan penelitian tanah wakaf ini. Saya minta data dan sebagainya. Nah, tidak lama dari itu ternyata BPN mendatangi Pak Rektor. Ke sekolah langsung mengisi acara tersebut jadi host ya. Oh, Masya Allah. Ya. Halo Visiptarians, kita balik lagi ke musik berumpi Visip Asik dengan aku Aska, dan tentunya kali ini aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh Kak Rian, Kak Marse, dan Kak Dita. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan langsung dengan kehidupan mahasiswa, khususnya mahasiswa Visip. Yap, kita bakal bahas tentang pendidikan yang nggak cuma berhenti di dalam kelas, tapi kita bisa mempraktekannya dan kita perluas melalui praktek langsung di dunia kerja, seperti itu. Di Visip kita percaya bahwa belajar itu nggak cuma soal teori yang berhenti di dalam kelas, tapi kita bisa langsung belajar, mengimplementasikannya dan mempraktekannya langsung di dunia nyata. Kali ini aku udah bareng dengan kakak-kakak yang keren dan kece. Kita bisa langsung kenalan ya. Halo kakak-kakak. Halo. Boleh dong kenalan terlebih dahulu, sebutkan nama, asal prodi kalian, dan kalian magang di mana? Oh ya, perkenalkan nama saya Rian Maulana Agung. Saya dari Surabaya. Tempat magang saya itu ada di BNN Kabupaten Sidoarjo seperti itu. Dan untuk divisinya sendiri karena saya di rolling ya, jadi semua divisi itu saya mencoba. Iya, dieksplor semuanya ya kak Iya, ya. coba. Oke, sekarang Kak Marse. Perkenalkan, nama saya semua dari kelas yang sama, yaitu Sosiologi B. Terus kemarin saya magang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN ya, Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Jawa Timur. Saya di bidang PHP, bagian yang mengeluarkan sertifikat. Keren sekali ya kak ya. Keluarin sertifikat, berarti itu urusannya dengan masyarakat juga ya? Sama administrasi jatuhnya, tapi hubungannya dengan pejabat buat akta tanah ya, IPAT gitu. Oke, sekarang Kak Dita. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dita Nisa Ulidaya dari prodi Sosiologi juga. Aku magang di bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra, tepatnya di gedung Pemkab Bojonegoro. Oke, pada bagian Kesra ini aku pada bagian subkor bina mental dan spiritual teman-teman. Jadi yang megang insentif di seluruh Bojonegoro yang bidang keagamaan. Masya Allah, tabarakallah, ini Visip ya. Oke, sangat keren nih. Kita mendengar latar belakang dari kakak-kakak ini. Nah, pastinya kan kalian kan juga punya pengalaman dan cerita yang seru kan. Nah, apa sih yang bikin kalian tertarik memilih tempat magang di situ? Atau kalian itu udah mengincar nih magang di situ, atau kalian baru tahu kalau di situ menyediakan tempat magang dan membuka tempat magang itu? Gimana? Kakak-kakak. Oke, jadi yang sebenarnya awalnya tuh prodi sosiologi kan biasanya hubungan dengan Kemensos, hubungannya dengan masyarakat gitu ya. Jadi kami lihat, kami karena kita berkelompok ada 3 orang dan beda-beda bidang gitu kan. Kebetulan saya di bidang PHP gitu. Kami ini ingin keluar dari zona nyaman. Jadi kami ambil yang sebenarnya jarang dilirik sama anak-anak sosiologi gitu kan, terkait dengan pertanahan. Padahal itu sangat menarik karena di situ terdapat konflik agraria, terus mafia tanah dan lain sebagainya yang bisa dikaji dengan sudut pandang sosiologi kayak gitu. Benar. Oke, sekarang Kak Rian, bagaimana? Ya, memang saya ini tertarik dengan BNN ya. Dari awal memang sudah mengincar Badan Narkotika Nasional seperti itu. Lalu saya kebetulan kediaman saya itu dekat dengan kantor BNN. Sidoarjo itu. Lalu saya coba apply, ternyata diterima. Dan memang kenapa kok saya tertarik dengan BNN itu, orang luar mungkin menganggap BNN itu mengerikan gitu. Kalau berurusan dengan BNN itu pasti sudah narkoba masuk ya gitu kriminal, kan. sudah pasti anu. Ternyata enggak. Di dalam situ
banyak memang orang-orang yang ingin apa ya, sekiranya itu meninggalkan kebiasaannya yang buruk yang lama itu, dia ingin hijrah seperti itu. Dikasih Nah, edukasi ya? iya, kita kasih edukasi ke sekolah-sekolah penyuluhan seperti itu juga. Jadi menarik lah, tertarik saya, benar-benar cocok lah dengan sosial seperti itu. Iya, di BNN itu ya. Iya. Oke. Sekarang Kak Dita gimana? Kalau aku dia, karena rumahku di Bojonegoro aslinya, terus beberapa bulan setelah deadline mengumpulkan tempat magang, aku sudah cek berapa instansi yang ada di Bojonegoro, mana sih yang membuka lowongan magang. Akhirnya aku punya 5 opsi yang pertama, terus kemudian setelah aku riset, tanya satu-satu, akhirnya yang pas itu adalah di bagian Kesra. Kenapa aku milih Kesra? Karena dari namanya aja kesejahteraan rakyat, yang mengatur kesejahteraan rakyat di seluruh Bojonegoro, di wilayah Bojonegoro gitu. Dan juga kebetulan bagian Kesra ini tepatnya itu 2 lantai di bawah kantornya bupati gitu. Jadi satu gedung. Gitu sih yang membuat aku menarik. Hadir waktu pembukaan KKN. Karena saya sempat foto dan komunikasi termasuk ngomong tentang masalah tanah wakaf ini yang kita kolaborasikan untuk KKN ini baru pertama kali. KKN tahun ini sebelum-sebelumnya juga nggak ada, itu kolaborasi dengan instansi Kementerian ATR BPN. Sebelumnya tidak ada kolaborasi. Oh, baru kali ini ya? Baru kali ini. Keren sekali. Oke, terkadang kan tempat yang kita pilih itu kan pasti ada peluangnya ya. Tapi karena kita itu sebelum memutuskan, kita kan pasti mencari informasi terlebih dahulu di tempat magang. Apakah kalian ini sempat nggak riset atau langsung aja daftar gitu di instansinya itu? Kalau aku sendiri, itu beberapa bulan setelah prodi menetapkan jadwal, aku tanya dulu lewat Instagram kan. Karena aku sebelumnya di Surabaya, karena belum bisa ke Bojonegoro, akhirnya aku survei melalui media sosial terlebih dahulu. Kemudian setelah aku japri di media sosialnya instansi tersebut, orangnya bilang, Mbak langsung ke sini aja, nanti kita komunikasikan jadi jurusan mana, terus nanti job desk-nya apa gitu. Setelah cari tempat di 5 opsi tadi, dan akhirnya yang paling menarik buatku itu adalah di bagian Kesra gitu. Jadi sebelumnya itu sudah ada beberapa opsi dulu sebelum deal di tempat ini gitu. Ketika sampean meng-apply, kalian sampean itu cek website dulu atau enggak? Kirim lamarannya itu ke mana? Cek Instagram sama website instansi tersebut. Oh, langsung dapat panggilan itu ya? Iya, betul. Oke, terus Kak, siapa ini? Oke, Kak Marse. Oke, riset ya. Iya. Sebelumnya sudah pasti kami sudah riset dulu. Kenapa? Karena masalah pertanahan ini kan sebenarnya sedikit yang membahas tentang sosialnya. Karena sebenarnya ada bidang khusus gitu penanganan sengketa. Nah, tapi itu tidak secara eksplisit gitu, ke pemberdayaan juga ada, tapi secara tidak eksplisit terjun ke dalam masyarakat. Hanya beberapa kali mereka merekomendasikan kepada instansi-instansi terkait gitu kan, kayak misalkan DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, itu mereka berkolaborasi tapi tidak turun langsung, hanya merekomendasikan. Yang pasti dari kelompok kami itu sudah riset sebelumnya, tapi pas di kondisi realnya ternyata kami diseleksi lagi. Oh ya? Ya, sehingga 2 teman kami, Zidan sama Thomas itu di bidang penanganan sengketa, saya di bidang PHP yang mengeluarkan sertifikat. Berarti pencar ya? Iya, mencar. Awalnya mencar satu-satu semua, terus saya minta ke kepegawaian buat Thomas sama Zidan dijadikan satu supaya mereka lebih akrab gitu kan untuk tugas dan komunikasi dan sebagainya. Saya ngalah di karena emang saya tertarik di situ gitu. Oke. Ngurus sertifikat gitu banyak tebelnya gitu, seru kayaknya. Berarti sangat banyak sekali nggak tugasnya di sana? Banyak. Terutama di Kanwil itu kan tanah-tanah yang di atas 10.000 hektar itu ditangani sama BPN Jawa Timur. Jadi kayak PT Inka, UPI, terus PT-PT besar itu mengumpulkan ataupun membuat sertifikat itu di BPN. Oh gitu. Kalau yang mafia tanah itu Kak? Nah, mafia tanah itu di bidangnya Thomas sama Zidan, di bidang penanganan sengketa. Iya. Tapi akhir-akhir ini tidak ada masalah itu, cuma ada masalah beberapa sengketa gitu kan terkait dengan masyarakat dan instansi gitu. Instansi lah. Kalau yang masalah di masyarakat itu gimana? Masyarakat adanya ketimpangan ini sih jatuhnya ya. Kalau ada konflik itu ada kepentingan tertentu gitu kan. Dan yang satu punya power, yang satu tidak jelas kan, namanya
konflik pasti ada yang punya power, ada yang iya, tidak gitu kan. Nah, yang biasanya yang tidak punya power masyarakat, karena mau sebanyak apapun mereka tetap yang dilawan adalah instansi besar. Iya. Tuh, ada perusahaan juga, ada instansi. Nah, itu biasanya BPN hanya menengahi. Nanti setelahnya dilaporkan, dibuatkan risalah dan lain sebagainya, diteruskan ke pengadilan. Dibuat mediasi dulu ya. Betul, ada Oke. mediasi. Sekarang Kak Rian. Ya, saya dan rekan saya Mas Faiz, kami langsung datang ke kantor BNN Sidoarjo. Oh, berarti nggak riset dulu? Riset, cuman risetnya cepat. Pokoknya yakin udah, Udah yakin ya? Iya, udah Yakin selamat sampai tujuan. langsung udah datang ketemu satpam, Pak, saya dari hasil Gelinsa, seperti itu. Langsung kita jelaskan bagaimana. Iya. Lalu kita juga menghubungi bagian divisi umum dari BNN Sidoarjo. Kita jelaskan bahwa kami akan melakukan PPKM seperti itu. Lalu menunggu beberapa hari langsung di ACC seperti itu. Jadi langsung Masuk. masuk. Langsung magang. Kalian ini magang itu mendaftarnya itu berapa bulan atau mepet-mepet pas waktu magangnya? Bulan November. Bulan dari November. November. Iya, bulan November. Terus kemudian kita masuk tanggal bulan Januari awal. Oke, itu ada interview nggak? Interviewnya? Interview ada panjang sampai apa? Iya. Tenggorokan ini kering. Oh, itu interviewnya itu mau mendekati waktu kalian udah masuk atau beberapa bulan? Itu menyetorkan proposal. Oh, langsung itu. Iya betul, langsung minta proposal, langsung diinterview, langsung pas itu waktu bulan November. Jadi Desember itu sudah deal fix, terus akhirnya Januari masuk. Masuk. Ya, yang ditanyain waktu interview itu pengalaman apa aja organisasinya, terus kegiatan di kampusnya apa aja, kegiatan kampus terutama internal eksternal, terus keahliannya bisa apa aja gitu. Kan sosiologi. Nanti di sini tuh akan memberikan apa kamu gitu. Dampaknya terhadap masyarakat Betul. gitu ya. Oke, sekarang Kak Mercy. Risetnya setengah tahun atau 1 tahun sebelum magang? Sebelumnya ini kami sudah mengincar beberapa perusahaan non pemerintahan, kayak BUMN dan sebagainya. Kami datang ke beberapa kayak Pertamina, terus ke Share dan lain sebagainya. Kami riset, ternyata memang persyaratannya cukup banyak sehingga kami tidak keburu waktunya, karena sosialisasi kami itu kalau tidak salah ya tanggal 10 November dan harus menyetorkan itu di bulan awal Desember itu sekitar tanggal 5. Jadi untuk melengkapi berkas-berkas itu kami merasa tidak cukup dan tidak rasional kalau kita terlalu buru-buru. Terlalu gitu kan. mepet ya waktunya. Betul. Sehingga sebenarnya juga ada beberapa problem sebelumnya, karena kami ternyata sudah mengirimkan, pihak sana datang untuk mereview, tapi karena waktunya lama akhirnya kami tinggal. Gitu kan. Hingga akhirnya di bulan Desember itu kami mengajukan ke BPN provinsi. Setelah itu 2 hari langsung dipanggil. Cepat ya berarti Cepat ya sekali. kalau itu. Sebenarnya kan kalau kita magang itu kan biasanya kan sudah planning dulu ya Kak ya. Setengah tahun atau 1 tahun sebelumnya itu. Itu sosialisasinya itu emang dari kampus dari fakultas atau dari mana itu? Kalau Untuk sosialisasi itu dibagi per prodi. Iya. Nah, kebetulan waktu itu sosiologi itu prodi sosiologi di tanggal 10 November di hari itu. Itu pembekalannya terkait dengan apa aja yang nanti tugasnya gitu kan. Terus logbooknya seperti apa, template-nya seperti apa, terus budaya kerja yang harus diterapkan mahasiswa sosiologi di tempat magangnya itu seperti apa. Nah, semuanya itu diberikan masukan oleh Bu Kaprodi, Bu Dwi, itu disampaikan semuanya, termasuk di situ mahasiswa dibebaskan untuk memilih kelompoknya. Oh, sendiri berarti pilihnya. Betul. Jadi mahasiswa itu memilih mana yang nyaman gitu kan, dengan teman-temannya, mungkin nggak ada circle ya gitu kan. Jadi mungkin itu juga bisa membuat mereka nyaman gitu, saling komunikasi karena sebelumnya sudah Udah sering. kenal. Betul, Iya. gitu. Oke, sekarang Kak Mercy. Kak Rian. Ya memang itu kan ya, karena waktu dari jarak dari pembekalan dan deadline tempat magang itu mepet, juga ditambahkan kita harus nunggu jawaban dari instansi ya, itu yang memakan waktu. Makanya saya dan Mas Faiz tadi daripada nunggu itu langsung Gas aja ya. tangi. Untung ya Kak diterima ya. Kadang kan Iya, ada beberapa instansi yang menolak kayak kan kenapa? Iya, kebetulan
Bu Ties ya, Bu Ties itu sebagai ketua divisi umum itu bilang kalau beruntung Mas sampean ini diterima dan karena setelahnya sampean daftar itu banyak terus sampai ditolak seperti itu. Berarti kan memang harus bondo nekat. Iya, bismillah. Iya. Oke, kalau udah tahu latar belakang nih dari sesinya, pasti kan kalian juga bisa menilai kan, ini cocok nggak sih sama tujuan pribadi ya kan? Nah, sejauh ini tempat magang itu relevan nggak dengan tujuan masa depan kalian? Oke, Marcel dulu terus. ini sebenarnya waktu saya masuk di bidang PHP itu ya di PPN, saya tuh mikir ini nggak ada hubungannya dengan masyarakat gitu kan, sama sekali. Kalau ngomong karir beda lagi ya, ngomong soal jurusan, nggak ada hubungannya dengan masyarakat. Tapi setelah saya ikut seminar dengan kementerian yang lain dan lain sebagainya, menjadi notulen, kan saya mencatat jadi notulen itu akhirnya saya memahami ada program PTSL yang membahas tentang PTSL itu program percepatan gitu ya, tanah wakaf, pencatatan tanah lah intinya kayak itu. Lah salah satu programnya itu tanah wakaf. Nah, dari tanah wakaf itu saya berpikir kan ini pasti ada hubungannya dengan sosiologi. Apalagi saya mahasiswa Winsa. Nah, Winsa kan sangat kental dengan namanya Islam dan wakaf dan sebagainya gitu kan. Hingga akhirnya saya ngomong ke KP saya, Pak, saya tertarik dengan penelitian tanah wakaf ini, saya minta data dan sebagainya. Nah, tidak lama dari itu ternyata BPN mendatangi Pak Rektor. Oh ya? Untuk berkolaborasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemarin juga Pak Asep Heri itu datang ke pembukaan kita di tanggal 10 itu menyampaikan dan sebagainya bahwasanya kita sebagai mahasiswa-mahasiswa gitu kan harus berani menjadi laskar wakaf. Laskar artinya tentara ya. Ini panggilan negara, ini panggilan agama juga, sehingga kemarin kebetulan saya sudah membentuk koordinator setiap kabupaten untuk menjadi koordinator setiap kabupaten itu mencatat, mengkoordinasi antara semua kelompok di kabupaten tersebut kayak gitu. Banyak berarti ya cakupannya ya Kak ya? Banyak. Kemarin Pasuruan, Banyuwangi, Ngawi, gitu kan Lamongan baru gabung kemarin, Bojonegoro aja ada 2.200-an. Hebat sekali. Terus di Pasuruan tuh ada 4.000. Kebetulan Pasuruan sudah selesai, sudah tinggal entry data aja. Oke, berarti Samen ini udah ngeh ya. Oh, berarti di tempat magang Samen itu nggak cuma membahas tentang administrasi, berarti juga berkaitan dengan sosiologi ya. Betul. Oke. Sekarang Kak, Kak Dita Oke. dulu. Kalau aku selain relevan dari cita-cita juga relevan sekali dengan sosiologi, terutama sosiologi UINSA. Karena di bagian Kesra Bojonegoro ini terbagi menjadi 2 sub. Yang pertama itu subkor bina mental dan spiritual, itu tempatku magang. Terus kemudian di temanku satunya itu di bagian subkor kesosmaan. Nah, di bagian subkor bina mental spiritual itu memegang insentif keagamaan, yaitu salah satunya insentif marbot, insentif takmir, insentif guru ngaji atau TPQ, terus kemudian insentif marbot sama insentif Ustadz-ustadzah. Oh, nah, berarti itu agama-agama. Betul, insentif keagamaan. Terus kemudian yang di bagian subkor kesosmaan itu waktu itu kemarin memegang santunan duka. Nah, katanya hanya di beberapa kabupaten aja yang menyediakan santunan duka. Jadi mereka yang setelah meninggal oleh keluarganya itu bisa mengajukan secara administratif kepada Kesra. Nah, dari bagian Kesra ini akan memberikan sebuah santunan kepada keluarga yang meninggal tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya kan kalau orang sudah meninggal itu kan ada yang ngaji 7 harinan, 40 harinan. Nah, itu untuk membantu meringankan. Kan itu ngasih konsumsi, ngasih tamu-tamu gitu. Sekarang Rian. Malu-malu kucing ini ya Kak Rian ini. Jadi di BNN itu ada 4 bagian. Bagian pertama itu bagian umum. Bagian umum itu kalau kasarannya itu administrasi seperti itu, surat menyurat, surat masuk dan surat keluar seperti itu. Lalu bagian kedua bagian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini ya untuk penyuluhan, sosialisasi seperti itu, tindakan pencegahan juga. Lalu bagian ketiga ini bagian klinik, yaitu untuk menangani proses tes urin, juga penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika SKPN seperti itu. Lalu yang bagian keempat ini bagian
pemberantasan, itu isinya polisi-polisi untuk bagian penangkapan seperti itu. Iya. Nah, kebetulan karena saya dan rekan saya Mas Faiz ini disuruh untuk rolling, jadi kita merasakan lah bagaimana budaya-budaya dari setiap bagian seperti itu. Tapi untuk yang pemberantasan ini belum, karena memang sangat cocok ya, bener-bener saya sangat senang banget ada bisa rolling itu, karena bener-bener semuanya bisa Ngerasain. nyambung ke sosiologi seperti itu. Contohnya misal kalau di umum ya kita akhirnya merasakan korporat itu seperti apa, Iya. surat itu masuk banyak sekali, tanda tangan, fotokopi seperti itu. Lalu untuk pemberdayaan ini lebih masuk lagi ke sosiologi karena memang sosial kan. Iya. Jadi kami melakukan penyuluhan seperti itu kepada anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA, itu kita lakukan penyuluhan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba seperti itu. Berarti sampean ini datang ya ke setiap Iya, daerah itu saya langsung. datang ke sekolah langsung mengisi acara tersebut, jadi host ya. Oh, seperti itu. Masya Allah. Ya, karena Iya. langsung orang ini datang Mm-mm. untuk kita tes urin, untuk kita jelaskan apa saja prosedurnya seperti itu. Lalu juga ada apa itu namanya, konseling. Jadi konseling ini program dari BNN untuk bagaimana mantan pecandu seperti itu, bagaimana pelan-pelan berproses biar bersih dari Iya, supaya narkoba. nggak kembali lagi Iya, kan ke seperti itu. Jadi ya benar-benar Iya. sosial sekali. sangat relevan. Boleh nggak nambahin lagi? Boleh? Boleh, Oke. boleh, silakan. Tadi di bagian kesosamaan itu juga ada program pendampingan jamaah haji. Kebetulan kan aku selesai magang itu 25 April. Tapi jamaah haji itu kemarin bulan awal Juni kan ya. Nah, aku diajak lagi untuk bersama jadi panitia pemberangkatan haji Kabupaten Bojonegoro. Jadi meskipun magangnya sudah selesai, tapi tetap dihubungi, ayo Mbak ikut lagi. Oh, Kapan diajak lagi ya. ngerasain panitia haji gitu kan. Pak sampean ketemu jamaah haji Iya, dong. betul. Oke, kapan naiknya? Amin, minggu depan. Oke, menarik sekali ya. Tapi kan kadang kita kan merasa cocok kan dengan bidangnya, tapi belum tentu juga apa yang kita rasakan cocok itu cocok lah, relevan lah dengan apa yang kita pelajari di kampus. Nah, ada nggak teori di kampus yang kalian pelajari ini sesuai, bisa kalian rasakan dan bisa kalian implementasikan di tempat kerja? Teori kampus, Iya. yaitu aku mengambil teori fungsionalisme struktural, yaitu itu kan diibaratkan sebagai satu tubuh, satu kesatuan kan. Nah, di bagian pemerintahan juga tentunya itu terdiri dari kepala, terus kemudian 2 subkor, Pak Agus sama Pak Fakih, terus kemudian di bagian di bawahnya lagi juga ada staf-staf, terus kemudian di kecamatan itu kan ada camat, terus kemudian turun lagi ke desa. Nah, kemarin itu juga aku ikut pada Des Pemutakhiran Data Insentif 2025. Nah, di bagian ini itu aduh capek banget, jobdesknya banyak, merekap insentif keagamaan se-Bojonegoro. 2 minggu itu untuk makan aja kayak nggak sempat gitu loh. Jadi wes pulang pagi, berangkat maghrib, itu selama 2 minggu. Dan waktu itu orang kecamatan, perwakilan perkecamatan itu datang ke Kesra Bojonegoro untuk merekap insentif. Sebelumnya itu mereka sudah mengirimkan datanya dari email. Terus kemudian datang lagi untuk mencocokkan apakah data yang di email ini sudah sesuai dengan yang mereka bawa. Jadi mereka juga bawa fisik print-printannya gitu. Mencocokkan Berkasnya data. juga ya itu. Iya, betul. Apakah penerimanya sudah benar ini, terus kemudian kalau penerimanya ini meninggal, siapa penggantinya, atau ada yang dihapus. Sebab kan itu PNS itu nggak boleh dapat insentif. Oh, ya? Jadi ada yang diganti atau dihapus, atau ada penggantinya yang baru gitu. Jadi pencocokan data itu 2 minggu. Capek banget. Tapi alhamdulillah pengalaman sangat berharga pokoknya. Iya, oke. Menarik sekali ya. Oke, Betul. sekarang siapa? Kak Karyan dulu. Kak Mars ini udah ngeliat aja udah muak ini. Kok aku terus yang dulu. Kalau teori itu saya teringat oleh Pak
Michel Mutakin. Ya. Jadi beliau itu menjelaskan tokoh filsuf itu namanya Michel Foucault. Itu dia mempunyai teori namanya kontrol sosial. Nah, kontrol sosial ini nyambung banget dengan PNN seperti itu. Jadi di dalam teori itu menjelaskan bahwa bagaimana negara itu mengontrol rakyatnya itu dengan, kalau bahasa gampangnya itu halus, dengan halus. Seperti contoh, kita walaupun tanpa larangan secara eksplisit ngomong kamu jangan narkoba, tapi dengan karena kalau daftar kerja itu harus dengan surat bebas narkoba, itu sebenarnya bagaimana kasarnya itu bagaimana negara itu menyuruh kita jangan pakai narkoba seperti itu. Nah, itu yang oleh Michel Foucault itu dibilang kontrol sosial seperti itu. Jadi itu saya benar-benar belajar lah di dalam PNN itu nyambungnya bagaimana untuk prakteknya atau teori tersebut. Itu sih. Terima kasih ilmunya Pak Mutakin. Pertanyaan basa-basi lah tuh, anak-anak duduk itu. Target nikah mau berapa Mas? Bapak-bapak kayak gitu.